sekarang, ya. Apa sih susahnya? Apa bahayanya kalau nyambung di otak gitu kan? Ya, nah kita lihat dulu. Apa sih bahayanya nyambung di otak? Misalnya nih, kita pernah bentak anak kita ya. Kamu nih bodoh nih, dan berulang-ulang. Maka sambungan di otaknya bodoh tuh tebal gini, ya. Dia ada di sini. Dan sambungan otak itu juga terus mengalirkan pesan ke seluruh tubuh. Bodoh, bodoh, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh. Kenapa? Karena antara otak dengan tubuh itu ada sistem saraf. Ya, masukan yang kita berikan pada siapapun di otaknya itu akan memberi pesan ke bawah. Saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh. Tapi gimana Bu Aisyah kalau orang lain yang bilang anak saya bodoh? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bisa bersih-bersihkan. Tapi kalau ibunya yang bilang itu lebih bahaya. Kenapa? Lebih kuat. Satu lagi apa? Sistem saraf kita mirip sama anak, Bu. Anak kita bisa mirip kayak kita. Jadi kalau tetangga kita bilangin bodoh kamu, ibu nggak usah terlalu takut. Nggak usah marahin tuh tetangga. Kamu nggak tahu ya? Itu ada desain di otak, itu ada desain. Nggak usah juga begitu. Nggak usah juga begitu. Udah tenang aja. Ibu istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi kalau ibunya yang ngomong, itu berat. Kenapa? Sistem sarafnya itu loh. Ya. Sama satu lagi, ini anak langsung, ya orang yang melahirkan saya bilang saya bodoh, berarti beneran tuh. Gitu ya. Nah, tetapi kalaupun sudah terlanjur, itu pun masih juga kita bisa mendesain ulang, Masya Allah. Ya, jadi otak nih saking banyaknya Bu, ada yang sudah tersambung, ada yang belum. Misalnya punten ya, misalnya ini kita sel otak nih. Ya, otak bagian ini sudah tersambung nih dengan pikiran-pikiran ketakutan yang tadi. Sebelah sini belum nyambung. Kenapa? Otak kita banyak yang belum tersambung. Itulah kekayaan kita. Sehingga apa? Sehingga kita ya, sekarang ibu lihat apa yang ibu harapkan terhadap anak. Lihat 3 tadi. Apa tadi? Berdasarkan ibu yang ketakutan ibu. Ada tadi anak yang apa tadi? Ada yang kena narkoba. Jadi ibu maunya apa? Hah? Dilindungi atau dijauhkan dari hal yang narkoba. Maka sistem saraf di otak sebelah ibu ini tersambung tentang harapan-harapan itu. Ya. Supaya apa sih Bu Aisyah? Supaya kita ya nggak berat mikirnya. Kalau misalnya di kepala kita tersambung ketakutan anak kena narkoba, ini jalan di badan. Maka itu anak belum kena narkoba, ibu udah sakit. Kena mikir, ngapain kita buang-buang waktu? Ya, bisa paham ya Bu? Kenapa? Karena semua yang ada sambungan di otak dia jalan di badan. Ya, ibu takut lagi apa lagi sama anak tadi? Bergaulan bebas ya? Atau ibu takut anak ibu kecanduan pornografi gitu kan? Ya, kalau terpapar pornografi hampir semua anak loh Bu, terpapar. Ya, lihat aja gambar bajunya minum itu terpapar. Tapi yang kita takutkan kan dia adiksi atau kecanduan itu kan? Nah, maka kalau ibu kepikiran terus itu di otak ibu kesambungnya tebel gini, paham ya Bu? Saya sepakati dulu ya. Jadi kalau ibu pikirin dia nyambung, kuat banget, tebel tuh. Sambungannya berulang-ulang, tebel. Bahayanya apa? Memberatkan diri kita dulu, memberatkan ya. Ini badan sakit nih. Ya. Akhirnya apa? Karena kita ketakutan juga, semua organ tubuh ikut ketakutan, nggak cuma otak doang, semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya membuat tingkah laku kita terjadi penyimpangan juga. Anak datang, gadget kumpul gadget kumpul. Ibu apa nggak kasihan sama anak? Udah di sekolah dikumpul sama gurunya, di rumah dikumpul sama ibunya. Kapan dia lihat nanti? Ya, itu membuat penyimpangan perilaku kita sebagai orang tua. Ya, ibu takut anak kena LGBT. Biasanya orang bilang katanya yang begitu penyimpangannya, ya terutama yang gay penyimpangannya tempat gym. Ibu pikirin itu terus. Suatu ketika anak ibu mau izin ke gym. Bu, aku mau nge-gym. Jangan ya Allah. Nanti ada LGBT. Maka kitanya menyimpang perilaku kita. Itu kata anak, ya Allah Bu. Belum lihat udah ngomong gitu. Marah nggak anak? Marah. Jadi sudah merusak hubungan kita terhadap anak. Oke. Nah sekarang ibu berharap ya Allah, ya saya mohon anakku jauhkan dari ya masalah dari penyimpangan LGBT atau jauhkan dari komunitas LGBT. Maka akan terbentuk sambungan otak yang lain di sini. Itu juga ngomong sama badan, ya mengatakan sama badan, anakmu dilindungi Allah, terbebas dari hal yang seperti itu. Enak nggak badan ibu? Enak. Sehingga pas anak mau ngomong aja, ibu masih wajar. Bu, aku mau nge-gym. Di mana nak? Di Kelapa Gading. Oh, aman di sana, aman Bu. Kan enak kan ngomongnya. Sehingga anak merasa diberikan kepercayaan, aman di sana, aman. Kamu tahu ciri-ciri gay? Tahu Bu.
Ada kira-kira di sana? Ada Bu. Ya Allah gemeter kita. Tapi ngomongnya relax, woles, slow aja lagi Bun, supaya anak mau cerita. Oh, walaupun deg-degan, udah gemetar. Ya, tapi yakin bahwa anak kita dilindungi Allah. Kenapa? Kita sudah membuat desain baru di otak kita. Jadi kita tenang aja. Menurut kamu, gimana kalau dia deketin kamu? Oh, kata anak saya tonjok Bu. Wah, bagus. Perkuat apa yang dia sudah planning tindakannya, perkuat. Kira-kira kalau nanti ada deketin kamu, saya tonjok Bu. Jangan gitu nah. Itu keliru lagi nanti kita. Dia juga bingung, jadi harus diapain? Maka kalau dia bilang saya tonjok nanti, bagus, nah itu yang benar. Ya. Tapi lihat-lihat dulu. Karena bisa kena pelanggaran HAM nih. Ya. Tetapi kita yakin anak kita dilindungi Allah. Kenapa? Karena harapan kita tadi yang baru ibu tulis, terbentuk desain baru di otak kita. Terbentuk desain baru di otak kita, Bu. Apalagi ibu omongin terus-terusan yang B. Selama ini mana yang ibu sering ngomongin atau ibu pikirin? Yang kolom A atau yang B? Nah, maka kita bikin pola baru, mendesain baru. Sering-sering ibu bicara yang apa yang ibu harapkan. Itu yang harus sering-sering dilihat atau sering-sering diingat, sering-sering diucapkan. Gimana caranya Bu Aisyah? Kan kita takut. Iya memang. Untung Allah kasih cara apa? Setiap teringat, astagfirullahaladzim, ya Allah, insya Allah ya Allah, Engkau maha pelindung ya Allah, lindungi anakku. Yang ibu bikin lagi begitu, supaya desain yang baru, harapan itu ibu makin kuat juga. Ada sinyal nggak sih? Kalau nggak ada minta. Kenapa? Karena supaya ibu tuh tenang nih, ya. Karena jiwa itu, ya, itu program yang ada Allah sudah kasih, ada kita yang bentuk. Kalau ada orang sakit jiwa, berarti dia selama ini membentuk program jiwanya yang keliru. Takut melulu, takut melulu, takut melulu, takut melulu, ya. Sedih melulu, sedih melulu. Lihat tetangga dipeluk suaminya, dia langsung betapa senangnya jadi dia. Apalah aku ini. Ibu kalau terus-terusan kayak gitu sakit jiwa Bu. Kenapa? Karena jiwa kita yang bentuk. Ada program yang dari Allah, tinggal kita nyalain. Sama ibu beli gadget, ada fitur nggak dari pabrik? Kan ibu tinggal nyalain kan? Ada juga nggak yang ibu masukkan data baru? Ibu ketik, ibu tulis ya. Ya begitulah otak kita. Bahkan otak kita lebih canggih, lebih sophisticated dari gadget yang manusia buat, karena otak buatan Allah. Ya. Jadi kalau ibu sakit jiwa berarti siapa yang bikin? Kita sendiri. Tapi kan tercetus oleh lingkungan. Lingkungan emang begitu. Tapi kalau ibu setting terus omongan ibu nyala di otak Bu. Ya, jadi tebal. Ya, ada Mbak Bibi sudah? Sorry. Ya. Jadi kalau dalam dunia telekomunikasi, badan itu adalah hardware-nya. Alias, sorry, yang tadi dulu sayang. Ya. Jadi kalau di dalam kita sekarang bahasa gadget ya. Kalau nanti telekomunikasi kita badan ini, tubuh kita ini, mulai dari kepala kita nih sampai ke bawah itu hardware-nya ya. Nanti jiwa itu program, ya. Terutama Allah banyak simpan program-program di otak. Sel-sel tubuh kita aja nih Bu ada programnya, Dia program untuk apa misalnya? Program untuk dia memperbanyak sel sehingga jadi bertumbuh kita. Program untuk bisa memutihkan kulit. Program untuk semua ada program di sini. Oke. Ya. Jadi sistem perkabelan itu dan seluruh infrastrukturnya itu kayak, kalau bahasa telekomunikasi itu hardware. Jiwa itu informasi yang terkandung dalam software. Setiap sel itu ada informasi. Mata kita, sel mata kita aja ada informasi. Apa salah satunya? Mengikuti mata ayahnya. Itu informasi. Bentuklah kita mata ayahnya. Ibu yang matanya kayak bapaknya ada Bu? Dua-duanya ya, jangan sebelah-sebelah. Sebelah kayak bapak, sebelah kayak ibu. Wah lain tuh. Itu namanya salah informasi. Ya. Nah, tetapi keduanya ini dihidupi oleh sistem operasi tertentu yang dalam konteks manusia itulah yang disebut ruh. Allah sudah bikin janin ini, ya, hardware-nya sama programnya. Kan di dalam rahim udah ada kepala kan Bu? Udah ada hidung, udah ada mata, udah ada tangan, udah ada badan. Sama program udah ada. Bulan keempat ditiupkan ruh, aktivasi. Teraktivasi nyala semua. Pada saat akhirnya yang nanti, karena ruh ya, Allah yang tiupkan, ruh kembali ke Allah, badan dan jiwa kita, ya, software dan informasi yang di tubuh kita kembali ke tanah. Karena bahan dasarnya adalah saripatinya tanah. Maka dikuburkan. Ya. Ruh yang Allah pinjamkan pada kita itu untuk mengaktifasi ciptaannya Allah juga, itu balik dulu ke sana. Ya. Terus kapan nanti pertanggungjawabannya? Nanti di akhirat. Dari mana? Dari badan kita lagi. Kok bisa? Kan sudah hancur. Ada Bu, yang nggak hancur diapain pun. Apa itu? Tulang tungging, tulang ekor. Coba raba dulu Bu, nggak apa-apa Bu. Mudah-mudahan nggak hilang. Ada. Itu kalau hilang bahaya banget Ibu.
Apa yang nanti mau dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, kenapa? Karena semua sistem saraf ini akan bermuara di tulang ekor. Tulang ekor itu kayak black boxnya pesawat. Omongannya para pilot, co-pilot, apa yang dibikin pilot, co-pilot kan ada di black box ya. Nah, begitu juga tulang tungging kita. Black box itu di pesawat, di ujung, di ekornya pesawat ya Bu, bukan di bawahnya pilot ya. Gitu. Karena dia mengikuti cara kerja sistem saraf kita. Ya, oke? Ngomong-ngomong sampai situ. Apa yang Ibu omongin nanti di situ. Makanya nanti pada saat nanti sudah kiamat, tulang tungging itu kan Allah munculkan lagi ke permukaan, kemudian ada hujan seperti mani seorang pria, dan tulang tungging itu membuat kembali tubuh manusia, tercloning kembali. Nah, pada saat kita bersaksi, semuanya lengkap, badannya, jiwanya, dan ruhnya. Ya, seperti itu insya Allah kira-kira nantinya ya. Nah, sekarang, tadi kan kita sudah sepakat ya Bu, kalau Ibu yang Ibu takutin, terus-terus Ibu pikirin, dia jalan di badan ya Bu. Yang pertama yang dirusak apa? Badan kita. Yang dirusak apa? Program jiwa kita Bu. Kalau Ibu ketakutan terus tadi itu yang sama anak, sama suami, paham ya Bu? Ya. Bahayanya apa? Minta sinyalnya Mbak Bibi ya. Bahayanya kan saya udah berapa kali ya bikin modul. Badan kita ada badan seluler, ada badan bioplasmik. Hati-hati, pesan yang Ibu pikirin tadi di kolom A itu nanti bisa di broadcast atau dikirim dengan sinyal kita ke alam semesta. Bahayanya, memang bahaya ya, bahaya. Kita emang nggak ngomong sama anak kalau kita takut dia pindah agama, kita nggak ngomong. Memang kita nggak ngomong, tapi pikiran kita itu berpancar dari tubuh kita, nyampe juga sama tuh anak. Belum ngomong loh nih. Kenapa? Sinyal ini membawa pesan itu. Dan sinyal ini punya sifat seperti magnet, dia menarik peristiwa. Peristiwa apa? Yang Ibu takutkan nanti terjadi. Makanya mengapa kita diminta untuk terus mendesain ulang program jiwa yang kita bentuk, apalagi yang itu negatif. Ya Bu. Sekarang apa yang takutkan dengan suami? Ada contoh nggak? Tadi takut ditinggal ya Bu. Tapi kalau Ibu sakit gimana? Suami masih oke, Ibu yang sakit, relain. Masuk surga Bu, ya Allah. Jadi kalau kita sakit, entah karena ya yang sakitnya itu masalah sehingga tidak bisa melayani suami secara hubungan intim ya, dan suami masih sehat, relakan. Masuk surga. Tapi sakit hati Bu Aisyah, ya iya loh, orang hadiahnya surga. Kalau Ibu gembira, hadiahnya kipas angin. Ibu mau hadiahnya surga? Iya kan? Iya, diduakan atau dipoligami oleh suami memang sakit tuh, hadiahnya bagus. Ya, perjuangannya luar biasa, hadiahnya bagus. Ya Allah, kalau Ibu cuman senang-senang aja dipoligami, paling juga voucher belanja, Ibu dapat. Hadiahnya voucher belanja. Paham ya Bu? Jadi kenapa kita coba mulai mendesain ulang ya, apa yang selama ini kita sudah bikin desain yang negatif. Sampai sini bisa paham nggak Bu? Tapi Bu Aisyah, ya kira-kira pikiran lama itu hilang nggak? Kan tadi udah dibilang enggak. Cuman pudar, jejas masih tetap ada. Penting nggak jejas negatif? Penting. Untuk apa? Sebagai kehati-hatian. Tapi tidak boleh ulang-ulang pikir yang negatif. Ngerusak badan, ngerusak jiwa, dan terjadi. Ya, terjadi loh Bu. Ini yang disebut hukum alam qadarullah juga ini. Paham ya Bu? Sekarang baca yang B doang, baca yang B. Ulang 3 kali ya. Supaya waktu Ibu baca ulang 3 kali itu udah nyambung 3 loh Bu. Yang B baca Bu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izinmu ya Allah, saya. Ibu baca yang harapan terhadap anak apa? Ya, baca yang terhadap suami, yang masih ada suaminya. Yang bapak-bapak yang terhadap istri, monggo. Terhadap diri sendiri. Ibu baca yang B ya. Sudah tinggalkan yang A, sudah. Biarkan dia jadi jejas yang pudar. Ibu kencengin yang B. Kenapa harus dikencengin? Sebab yang kolom A Ibu udah tahunan ngomonginnya. Iya Bu. Ibu yang kolom A Ibu berapa tahun mikirinnya? Udah lama kan? Nah, harapan yang B kan baru tadi tuh, baru kita tulis kan? Nah, maka harus ulang supaya apa? Supaya sambungan otak yang baru tentang harapan ini bisa mengcounter tentang ya sambungan desain yang negatif ini. Bisa paham sampai sini Bu? Jadi kan ini udah keseringan nih Ibu ngomong nih, pura-puranya nih ya Bu. Pura-puranya nih otak suuzon ya Bu, pura-puranya punten ya. Habis biar gampang. Ini nih yang sebelah sini nih ya. Sebelah sini kan masih baru nih. Ya kan? Tadi kan kita disuruh meredesigning the brain, mendesain ulang. Akhirnya kita tulis harapan kan? Tersambung di sini nih Bu. Tapi sambungan ini baru 1, begini Bu, tangannya Bu 1. Kena temannya Bu, 1. Di sini udah 5, coba Ibu 5 begini ke teman nih. Ya kan? 5 tahun nih ngomongnya begini nih. Ini baru 1 kali. Kalau ini nggak diulang-ulang, desain baru tidak diulang-ulang, tetap kalah dengan desain lama. Ya? Apalagi desain lama ini ya udah tahunan.
Paham ya Bu? Nah sekarang, adakah cara untuk mempercepat desain baru mengalahkan desain lama? Mau nggak gitu Bu? Sadap. Oke? Siap? Asik. Ada. Makanya orang sering bilang namanya kuantum. Kuantum ikhlas. Ikhlasnya dipercepat. Kenapa? Keselnya udah lama. Marahnya udah lama. Makanya ikhlasnya mau dipercepat. Emang beruntung ikhlas dipercepat? Iya. Beruntung banget. Kenapa? Nanti jalan di badan, bikin badan kita sehat, jiwa kita sehat, dan yang kita tarik peristiwa sehat. Jadi kalau ibu merasa saya sudah jatuh tertimpa tangga diinjak-injak, berarti itu ibu yang tarik. Ibu yang tarik. Setiap manusia punya magnet tersendiri. Dia termaktub dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 23. Maka bismillahirrahmanirrahim, maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Allah berfirman seperti itu. Ibu mau sering ucapin yang B atau yang A? Betul ya? Mau kuantum? Oke. Kalau mau kuantum, waktu ibu ucapin, ibu bayangin. Coba yang sobat suami, dia yang buat suami. Ada nggak yang suami tadi harapannya ibu apa? Setia padaku selama aku sehat, gitu dong Bu. Ya iyalah. Ya. Nah sekarang bayangin suami ibu setia sama ibu, bisa nggak ngebayanginnya? Suami sendiri ya Bu? Enggak, takutnya ada koslet nih, ibu sebelah bayangin nyamper. Bisa begitu, namanya ada sinyal. Pas lagi bayangin suami kita, kenapa beda mukanya? Oh dari ibu sebelah. Nyamber, kan ada sinyal. Kalau ibu kebayangnya langsung berbeda, ulang lagi. Astagfirullahaladzim, bukan ini ya Allah. Udah bisa bayangin nggak Bu? Bayangin ya. Ya kita pejamkan mata yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang dulu. Buang lewat mulut. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Ya, ibu sebutkan harapan ibu terhadap anak tadi. Ibu sebutkan tiga-tiganya dan ibu bayangkan, ibu visualisasikan apa yang ibu harapkan sudah terjadi. Sudah terjadi. Anak kita sehat, anak kita sukses, anak kita ya tetap soleh, tetap di keimanan Islam, tetap ihsan. Ihsan itu adalah melakukan sesuatu dan percaya Allah yang menyaksikan. Itu ihsan. Ya. Udah bayangin Bu? Lihat anak kita yang khawatir ya, anak kita, mantu kita non muslim, ibu bayangin mantunya seiman. Bayangin Bu, bayangin. Aktifkan otak kanan ibu, karena pembayangan itu di otak kanan, visualisasi. Oke. Baik, sekarang sama suami, apa yang ibu harapkan? Bismillah ya Allah, dengan izinmu ya Allah. Ya ingat, kalau ibu lupa apa yang ibu tulis, ibu boleh melek, lihat lagi tulisannya. Yang B. Oke. Ya. Bayangin. Di depan ibu ada suami ibu. Dia memeluk ibu, dia senyum sama ibu, dia tertawa, dia belai ibu. Sampai akhir hayat, ibu satu-satunya istrinya yang sehat walafiat mendampinginya. Bayangin ya Bu. Udah. Sekarang apa harapan ibu terhadap diri ibu sendiri? Jadi ibu yang bagaimana? Bayangin ya Bu. Terus bayangin sampai saya minta kedua tangan ibu kepalkan. Ikat dengan sebuah emotional anchor atau jangkar emosi. Ya, kepalkan tangan ibu, bilang amin ya Allah. 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 Yang sudah, tarik nafas panjang, buka mata perlahan-lahan. Ya. Itu cara cepat untuk membuat sambungan di otak yang baru, di sel yang baru, ya, bekerja lebih cepat. Jadi bukan cuma diucapkan. Harus dibayangkan. Karena kalau diucapkan dia lamban. Padahal ini sudah terlalu lama. Pikiran-pikiran buruk kita itu. Tadi bisa bayang suami ya Bu? Bu Aisyah, saya susah banget membayangkan. Ada cara lain, tenang Bu. Karena saya tahu perempuan sulit visualisasi, lebih jago laki-laki visualisasi. Ya, Bu Aisyah, saya ngebayanginnya kok hilang timbul ya Bu. Ada yang begitu emang? Nggak apa-apa Bu. Ada ibu yang detail banget. Dia lihat suaminya pakai baju apa tadi, ya, sepatunya, ya Allah sampai kayak gitu banget. Sisirnya belah kanan, dia lihat kayak gitu. Ada yang begitu Bu. Itu karena watak ibu. Watak detail, melankolis, ibu bisa melihatnya detail. Watak sanguinis atau watak yang artis dan watak sutradara, koleris itu timbul-timbul. Nggak apa-apa. Itu sudah termasuk membayangkan. Emang beda dengan sebelahnya yang ibu melankolis. Makanya nggak usah nanya, ibu tadi kebayang apa? Nggak usah. Nanti ibu sakit hati. Karena setiap watak beda Bu. Paham ya? Bahkan ilmuwan yang menemukan teknik visualisasi, waktu anaknya ketabrak sakit. Itu namanya Sandy McGregor, ilmuwannya dari Australia. Anaknya ketabrak sakit patah-patah.
Kakinya patah, ini patah dua, ini patah dua. Tangannya patah dua, ini patah dua. Bu, bayangin Bu. Tapi masih hidup tuh anak. Jadi dia ikhtiar kan di Australia waktu itu. Wah, dia udah gak bisa apa-apa. Uang banyak, gak bisa apa-apa, paling operasi. Anaknya begini tuh, masih hidup tapi. Akhirnya dia belajar cara ya membuat sambungan otak pengharapan. Ya, mereka bukan agamanya Islam, tentu dia tidak bilang Allah, dia bilang ya Tuhan. Ya Tuhan. Dia bikin seperti itu. Tetapi dia nggak bisa visualisasi, dia nggak bisa ngebayangin. Akhirnya apa dia cara membayangkan? Dia membayangkan titik hitam saja. Itu pun sudah bermakna. Paham ya Bu? Nih agar ibu yang tadi ngebayangin hilang timbul, buka suami, ganti lagi, ganti lagi. Itu nggak apa-apa. Takutnya ibu merasa gagal. Tidak apa-apa. Kenapa? Itu karena watak. Paham ya Bu? Sandy McGregor hanya lihat, dia bayangin, ya Tuhan, selamatkan anakku bisa jalan. Dia berharap anaknya jalan kembali. Dia cuma bisa lihat titik hitam. Kenapa? Dia nggak biasa menghayal, dia nggak biasa visualisasi. Dia lihat titik hitam saja itu. Terjadi itu 6 bulan anaknya jalan. Kaki patah 4, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Jadi sekali lagi, kalau mau cepat, desain ulang otak yang baru dengan teknik sebut dan bayangkan. Kalau ilmu dari Neuro-Linguistic Program namanya, yang menyebut itu sering diistilahkan afirmasi, affirmation, membayangkan sering disebut istilahnya visualisasi. Paham ya Bu?